Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Matematika Ekonomi dan Bisnis, yaitu Ibu Irfia Eriza MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, yaitu mengenai penyusutan. Perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penyusutan atau dalam bahasa Inggris depreciation yaitu mengubah biaya asli aset tetap seperti pabrik, peralatan, dan mesin produksi untuk mengeluarkan biaya selama masa manfaat aset tetap yang diharapkan. Pengertian penyusutan menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian penyusutan menurut PSAK nomor 17 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan selama estimasi masa manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi didebit secara langsung atau tidak langsung dari laporan laba rugi. Kemudian yang kedua yaitu menurut Dwi Martani tahun 2012 menyatakan bahwa penyusutan adalah metode mengalokasikan biaya perolehan aset tetap untuk secara sistematis mengurangi nilai aset selama masa manfaat aset. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu menurut Harry SEMSI tahun 2011 menyatakan bahwa penyusutan adalah distribusi periodik dan sistematis dari biaya suatu aset selama periode yang berbeda yang mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Seperti apa sih karakteristik penyusutan ini? Yang pertama, penyusutan adalah penurunan nilai aset tetap, tidak termasuk tanah. Kerugian nilai aset bersifat permanen. Setelah dikurangi, nilai asli tidak dapat dikembalikan. Yang kedua yaitu penyusutan adalah proses bertahap dan berkelanjutan yang mengurangi nilai suatu aset melalui penggunaan aset atau melalui berlalunya waktu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu penyusutan bukanlah proses menilai aset, melainkan alokasi biaya aset selama masa manfaatnya yang efektif. Nah, yang keempat yaitu penyusutan mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Karakteristik yang kelima yaitu penyusutan hanya digunakan untuk aset tetap, tidak ada amortisasi aset, tidak berwujud atau barang sekali pakai. Nah, beban penyusutan ini, penyusutan salah satu jenis pengeluaran untuk penggunaan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya untuk mempertahankan dan menggunakan aktivitas dalam akun harus dicatat sebagai biaya, karena ini mempengaruhi perhitungan untung dan rugi perusahaan, maka nantinya akan menjadi agen pemotongan dan pemungut pajak. Nah, untuk menghitung penyusutan ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus, straight line method. Yang kedua, metode presentasi tetap dari nilai buku. Yang ketiga yaitu metode satuan jam kerja, aktivitas. Yang keempat yaitu metode satuan hasil produksi. Dan yang kelima yaitu metode jumlah bilangan tahun. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Metode yang pertama yaitu kita bahas mengenai metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, cara menghitung penyusutan dengan metode garis lurus adalah cara menghitung nilai penyusutan aktiva tetap, di mana nilai aset tetap memiliki kontribusi yang sama selama masa ekonomisnya. Sehingga alokasi nilai penyusutannya pun sama dari waktu ke waktu. Bagaimana langkah-langkah cara menghitung penyusutannya? Cara menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode ini adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Baiklah, kita langsung coba ke contoh soal metode garis lurus. Misalnya, biaya peroleh disusutkan sebesar 30 juta dan estimasi nilai residunya senilai 3 juta. Kemudian, umur ekonomisnya sebesar 5 tahun. Untuk itu, nilai penyusutan tahunannya adalah sebagai berikut.
Perhitungan dan rumus metode garis lurus yang tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa menggunakan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi umur ekonomis. Nah, ini tadi kan biaya perolehannya adalah 30 juta, dikurangi biaya residunya sebesar 3 juta, kemudian dibagi umur ekonomisnya, yaitu 5 tahun. Sehingga 30 juta dikurangi 3 juta, dibagi 5 sama dengan 5.400.000. Metode yang kedua yaitu metode persentase tetap dari nilai buku. Tarif penyusutan dalam metode ini sama besarnya dengan 2 kali tarif penyusutan pada metode garis lurus. Metode ini tidak menetapkan nilai sisa. Setiap periode besarnya nilai sisa sama dengan besarnya nilai buku. Nah, harga aktiva pada periode tersebut. Jadi, rumusnya adalah beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali nilai buku. Ini harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, ini cara memperoleh besarnya tarif pada metode ini yaitu dengan cara 100% dibagi UE, itu umur ekonomis ya, dikali 2. Nanti setelah ini kita coba terapkan pada contoh soalnya ya. Baiklah, kita coba ke contoh soal metode persentase tetap dari nilai buku. Nah, ini contohnya adalah harga perolehan sebuah aktiva sebesar 32 juta, umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun. Tarif penyusutannya tadi kan dengan rumus 100% dibagi 5 dikali 2, itu hasilnya adalah 40%. Nah, jadi maka besarnya penyusutan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Di tahun pertama, itu kan tarif penyusutannya 40%. Nah, beban penyusutan periodiknya berarti 40% dikali 32 juta. Maka beban penyusutan periodiknya adalah sebesar 12.800.000 rupiah. Ini maka nilai bukunya adalah pertama kan tadi nilai awalnya adalah 32 juta, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 12.800.000. Sehingga nilai buku di tahun pertama berkurang menjadi 19.200.000. Kemudian di tahun kedua, itu kan tarif penyusutannya tetap ya, tetap 40%, maka beban penyusutan di tahun kedua itu adalah 40% dari nilai buku di tahun pertama tadi. Jadi 40% dikali 19.200.000 adalah 7.680.000. Sehingga akumulasi penyusutan di tahun kedua ini adalah sebesar 20.480.000. Maka kita mendapatkan nilai buku di tahun kedua ini adalah sebesar 11.520. Itu hasil dari perolehan ya yang 32 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20.480.000. Sehingga nilai buku di tahun kedua ini adalah sebesar 11.520.000. Kemudian tahun ketiga tarif penyusutannya tetap 40%. Nah, ini beban penyusutan periodiknya adalah 40% dikali nilai buku yang di tahun kedua tadi yang sebesar 11.520.000. Sehingga akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 25.088.000. Ya. Kemudian nilai buku di tahun ketiga ini adalah sebesar 6.912.000. Ini dengan cara yang sama ya, 32 juta dikurangi 25.088.000 yang tadi akumulasi penyusutan tahun ketiga, maka nilai buku di tahun ketiga adalah 6.912.000. Nah, di tahun keempat itu untuk menghitung beban penyusutan periodiknya tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku yang di tahun ketiga tadi. Nilai bukunya kan 6.912.000. Nah, dikalikan 40% yaitu 2.764.800. Sehingga akumulasi penyusutannya tadi ditambah ya, yang 25.088 yang di tahun ketiga, itu ditambah 2.764.800 sehingga akumulasi penyusutan di tahun keempat adalah 27.852.800 rupiah. Sehingga nilai buku di tahun keempat ini menjadi 4.147.200. Itu karena 32 juta ya nilai perolehan yang pertama itu dikurangi akumulasi penyusutan di tahun keempat yang sebesar 27.852.800. Nah,
Kemudian di tahun kelima, ini beban penyusutan periodiknya adalah 40% dikali nilai buku tadi yang tahun keempat ya. Nilai buku tahun keempat itu 4.147.200, kemudian dikalikan 40% hasilnya 1.658.880. Itu beban penyusutan periodik tahun kelima. Sehingga akumulasi penyusutan di tahun kelima ini adalah sebesar Rp29.511.680. Kemudian nilai buku di tahun kelima ini sudah menjadi Rp2.488.320. Metode yang ketiga yaitu metode satuan jam kerja aktivitas. Pada konsep dasarnya, pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu. Jadi di sini metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Berikut adalah rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja, yaitu yang pertama yaitu rumus tarif penyusutan per jam. Tarif penyusutan per jam ini dihitungnya dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Kemudian untuk menghitung besaran penyusutan per periodenya adalah dengan rumus penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Berikut adalah contoh soal penyusutan metode satuan jam kerja. Pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Di tahun ke-1 yaitu 3.000 jam, di tahun kedua 2.000 jam, di tahun ketiga 2.000 jam, di tahun keempat 1.500 jam, dan di tahun kelima 1.500 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Nah, ini penyelesaiannya adalah pertama kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jamnya, yaitu 10 juta dikurangi 500.000 dibagi 10.000. Maka didapatkan tarif penyusutannya adalah 950. Oke, nah jika tarif penyusutan aset tetapnya sudah diketahui, kita selanjutnya bisa membuat tabel penyusutannya sebagai berikut. Di tahun 0 itu nilai bukunya tetap 10 juta. Nah, kemudian di tahun pertama, karena jam operasinya 3.000, tarif per jamnya 950, maka didapatkan penyusutannya adalah 2.850.000. Sehingga nilai buku di tahun pertama ini adalah 10 juta dikurangi 2.850.000, yaitu 7.150.000. Di tahun kedua, jam operasinya itu kan 2.000 ya. Nah, tarif per jamnya berapa? 950. Sehingga penyusutannya adalah sebesar Rp1.900.000. Nah, nilai buku di tahun kedua ini maka sisanya adalah 7.150 dikurangi 1.900. Itu sebesar 5.250.000. Nah, kemudian di tahun ketiga ini jam operasinya 2.000. Nah, tarif per jamnya masih tetap 950 sehingga penyusutan di tahun ketiga ini adalah sebesar 1.900.000. Nah, nilai bukunya maka nilai buku di tahun ketiga ini yaitu 5.250 dikurangi 1.900 yaitu 3.350.000. Kemudian di tahun keempat, jam operasinya itu 1.500. Maka penyusutannya adalah 1.425.000. Sehingga nilai bukunya adalah 1.925.000.
Kemudian di tahun kelima masih ada jam operasinya 1.500. Tarif per jamnya 950 sehingga didapatkan nilai penyusutannya adalah 1.425.000. Nah, nilai bukunya di tahun kelima ini yaitu sebesar 500.000. Pada tabel penyusutan di atas, tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Metode berikutnya yaitu metode satuan hasil produksi. Dalam metode ini, nominal dari penyusutan yang dikeluarkan pada masa tertentu mempunyai nilai proporsional. Nilai tersebut seimbang dengan kapasitas produksi dibandingkan dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis aset. Metode ini produksi banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan sisa usia dari aktiva mereka. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Harga perolehan dikurangi harga residu dikali pemakaian dibagi kapasitas maksimal. Ini untuk menentukan penyusutan. Nah, berikut adalah contoh soal metode satuan hasil produksi. Sebagai contoh, PT Makmur Maju membeli mobil keluaran terbaru untuk operasional pada 20 November 2015. Mobil tersebut memiliki harga 400 juta dan dibayar secara tunai. 4 tahun kemudian, perusahaan bermaksud menjual mobil dengan harga 100 juta. Mobil yang dibeli dapat menempuh jarak sampai 100.000 km. Namun, mobil itu sekarang telah menempuh jarak 50.000 km selama pemakaian. Maka, untuk menghitung biaya penyusutannya yaitu 400 juta dikurangi 100 juta dikali 50.000 km dibagi 100.000 km. Ini hasilnya adalah 150 juta. Selanjutnya yaitu ada metode jumlah bilangan tahun. Metode ini diterapkan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomis. Kemudian perhitungan penyusutan dimulai dari angka tertinggi dari umur aktiva yang terkait dan selanjutnya menurun secara berurutan. Misalnya, pembelian suatu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta dengan nilai sisa 5 juta dan perkiraan umur ekonomis diperkirakan 5 tahun. Jumlah penyebut dilakukan dengan menjumlahkan angka tahun, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Atau dengan rumus S sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Ini N-nya adalah 5, maka 5 dikali 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 kali 6 dibagi 2, jadi S-nya adalah 15. Perhitungan biaya penyusutan tersebut dapat diikhtisarkan ke dalam daftar seperti berikut ini ya. Di akhir tahun ke-1, itu ada biaya penyusutan di debit sebesar 5 kali 15 dikali 45 juta, yaitu 15 juta. Akumulasi penyusutannya kita catat di kredit, maka nilai bukunya adalah di akhir tahun pertama ini adalah 35 juta. Kemudian di akhir tahun kedua itu ada 4 kali 15 dikali 45 juta sama dengan 12 juta. Maka akumulasi penyusutannya di tahun kedua ini adalah 15 juta ditambah 12 juta ya, jadi 27 juta. 27 juta. Sehingga nilai buku di akhir tahun kedua ini adalah 23 juta. Nah, di akhir tahun ketiga itu biaya penyusutannya adalah 3/15 dikali 45 juta. Hasilnya adalah 9 juta. Sehingga akumulasi penyusutan di akhir tahun ketiga ini adalah sebesar 27 juta yang sisa penyusutan di tahun kedua ditambah 9 juta biaya penyusutan di tahun ketiga, yaitu 36 juta. Nilai bukunya di akhir tahun ketiga ini adalah 14 juta. Kemudian di akhir tahun keempat itu biaya penyusutannya sebesar 2/15 dikali 45 juta sama dengan 6 juta. Nah, akumulasi penyusutan di akhir tahun keempat ini berarti sebesar 42 juta. Nah, kemudian nilai bukunya yaitu tinggal 8 juta. Nah, pada akhir tahun kelima, itu biaya penyusutannya adalah 1/15 dikali 45 juta, sama dengan 3 juta. Akumulasi penyusutan yang dicatat di kredit yaitu sebesar 45 juta. Sehingga total biaya penyusutannya adalah 45 juta.
Nah, demikian penjelasan mengenai soal dari penyusutan ini. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.